Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beberapa waktu yang lalu ya, khususnya minggu yang lalu, seluruh ibadah setelah jam ibadah yang pertama, semua atas perintah dari pemerintah ya, pihak atasan dari kota Surabaya ini untuk bisa menunda ya ibadah. Tapi hari ini saudara, biarlah kita boleh lebih lagi saudara sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Hari ini tidak secara kebetulan kita memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50 turunnya Roh Kudus. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku, yaitu Kristus, pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus dicurahkan supaya kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada kematian Kristus menebus dosa-dosa kita. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia Tuhan mengalahkan maut. Saudara-saudara sekalian, boleh membawa kita anak-anak Tuhan hidup sudah di dalam satu penantian yang kudus. Penantian yang suci. Sama seperti ketika saudara di tempat ini ada yang sudah bertunangan. Kita sedang menantikan hari pernikahan, maka seharusnya lah sudah mempelai laki-laki dan perempuan saling menjaga diri untuk memasuki satu pernikahan. Yesus adalah mempelai laki-laki kita. Saudara-saudara sekalian, dia sudah ada di surga. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14, menyediakan rumah bagi sang mempelai wanita. Mempelai wanita itu adalah gereja Tuhan, orang-orang yang percaya. Jika sudah selesai semuanya pada waktu yang sangat tepat, dia akan datang kembali menjemput kita mempelai wanita gereja Tuhan. Untuk sungguh-sungguh saudara tinggal bersama dengan dia. Sementara kita masih ada di atas muka bumi ini. Saudara, mempelai wanita orang Yahudi ketika ditinggalkan oleh calon pengantin laki-laki yang membuat rumah. Apa yang dilakukan oleh mempelai wanita Yahudi? Dia membuat baju pengantin. Dia saudara benar-benar mempersiapkan diri. Itulah yang seharusnya juga kita lakukan saudara. Mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang pasti akan segera datang kembali, tidak lama lagi. Hari ini sudah kita akan melihat satu kebenaran firman. Bagaimana Allah memberikan kepada kita satu perintah untuk hidup di dalam ketaatan. God's command in daily life menjadi judul khotbah saya pada hari ini. Mari kita melihat sudah pada bagian yang pertama, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mari kita yang percaya firman Tuhan kita berkata amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian yang pertama ini firman Tuhan, surat Petrus ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Murid Yesus yang sangat dekat. Yesus punya 12 murid. Tetapi dari antara 12 murid ada 3 murid yang sangat dekat. Yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada tempat-tempat tertentu di mana Yesus tidak membawa semua murid, 12 murid. Tetapi hanya 3 murid ini. Tetapi sudah sekalipun Simon Petrus seorang yang dekat dengan Yesus. Tetapi di tengah segala ketakutan, ancaman, ketika Yesus ditangkap oleh serdadu Romawi, dibawa saudara ke pengadilan mahkamah agama orang Yahudi. Simon Petrus mengikuti dari belakang. Dan ketika ada seorang wanita, seorang hamba perempuan mengenali Simon Petrus, bukankah kamu ini murid Yesus yang ditangkap itu? Ya, Simon Petrus jadi takut, dia bilang enggak, saya enggak kenal. Wah ya, sampai 3 kali Simon Petrus menyangkali Yesus, bahkan dia bersumpah serapah enggak mengenal Yesus. Dan saat itulah ayam jantan berkokok, saudara ya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pengalaman yang pasti menyakitkan buat Simon Petrus. Bagaimana dia menyangkali Tuhan Yesus, guru, bahkan dia pernah menyebutnya sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Tapi sekarang dia mengaku, bahkan bersumpah enggak kenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, untunglah Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Dan Simon Petrus menyambutnya dan hidupnya benar-benar diperbaharui dan setia sampai akhir. Itu sebabnya ketika dia menulis surat Petrus ini, saudara-saudara sekalian, dia juga berbicara dari pengalamannya. Satu ajakan untuk yang pertama kita melihat memahami perintah Allah. Memahami perintah Allah yang pertama adalah dengan hidup di dalam ketaatan. Jangan menuruti dikatakan hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bukankah ini dia sedang berbicara dari pengalamannya sendiri yang pernah dikuasai oleh kebodohan, ketakutan yang sedemikian rupa pada saat dia tidak hidup lagi di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, definisi bodoh di sini bukanlah orang yang tidak sekolah, tidak kuliah, atau IQ-nya kurang, bukan. Tetapi saudara, bodoh di sini kita bisa melihat terjemahan itu ditulis di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Ketika firman Tuhan berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti sudah definisi bodoh di sini adalah orang yang tidak mau tahu akan kehendak Tuhan. Atau saudara menganggap enteng, tidak mau sudah mengerti apalagi menuruti kehendak Tuhan. Petrus berkata, jangan kamu menuruti hawa nafsu pada saat kamu dikuasai oleh kebodohan. Yaitu pada saat kita tidak mau tahu terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini satu pengalaman dari Petrus sendiri. Itu sebabnya setelah peristiwa itu dia setia sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, ada cerita tradisi menggambarkan bagaimana ketika di Yerusalem terjadi satu penganiayaan.
Saudara-saudara sekalian, apa yang kita alami beberapa waktu lalu termasuk penganiayaan. Zaman dulu ribuan tahun sudah ada penganiayaan. Ketika di Yerusalem terjadi penganiayaan, orang-orang Kristen dibantai. Simon Petrus ada di Yerusalem. Dia mau keluar melarikan diri. Tapi saudara, di pintu gerbang Yerusalem, dia berjumpa dengan malaikat yang bertanya, kamu mau kemana? Domini, kamu mau kemana ini? Ya, saudara-saudara sekalian, Simon Petrus dia tersentak. Apakah kamu mau menyalibkan Kristus yang kedua kali? Yang pertama dia sudah menyalibkan Kristus dengan menyangkali Yesus. Suara itu bertanya, kamu mau menyangkal lagi yang kedua kali, menyalibkan Kristus yang kedua kali. Aduh, hatinya hancur. Simon Petrus masuk lagi ke Yerusalem. Dan sudah disitulah dia mati sebagai martir. Dan dia disalib karena tidak mau menyangkali Kristus. Tapi Simon Petrus memilih tidak disalib dengan kepala di atas. Dia merasa, aduh, itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sudah mengalami semua itu. Dia merasa tidak layak. Akhirnya dia minta disalib dengan kepala yang di bawah, kaki yang di atas. Saudara-saudara sekalian, surat Petrus menjadi begitu hidup. Karena Petrus menjalankan. Dia tidak lagi hidup di dalam kebodohannya yang dikuasai oleh hawa nafsu sehingga hidup di luar rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, perintah yang kedua yang harus kita pahami ditulis di ayat 15 dan 16 dari 1 Petrus 1 adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah satu perintah. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada banyak dari kita berpikir bahwa kekudusan itu identik dengan satu kehidupan pernikahan yang baik, enggak selingkuh, enggak berzina gitu ya. Ya itu salah satu aspek, tapi bukan satu-satunya aspek. Saya percaya bahwa hidup dalam kekudusan adalah mencakup seluruh aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kudus dalam hal perkataan. Sudah firman Tuhan berkata apa yang ada di dalam hati itu keluar lewat kata-kata. Jika hati kita ini masih dikuasai kebencian, kepahitan, marah, sudah mungkin penolakan pada waktu kecil, maka sudah yang keluar itu juga nggak mungkin yang baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25, agar kita membuang dusta, berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Seringkali kita menjadikan kebohongan itu satu lifestyle, gaya hidup. Mana mungkin Bu, orang kerja, orang dagang nggak bohong gitu ya. Saudara-saudara sekalian, tapi saya percaya ketika Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Artinya apa? Satu kehidupan yang sepertinya seharusnya tidak seimbang sudah dengan kekuatan kita. Bagaimana seekor domba yang begitu lemah, tidak punya alat bela diri, harus berada di tengah-tengah serigala. Mestinya pasti kalah. Tetapi Yesus berkata, biarlah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah cara domba sudah menghadapi serigala. Itulah cara kita anak-anak Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Di tengah dunia yang kejam. Saudara, agar kita boleh cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini adalah satu gabungan. Kecerdikan di sini tidak bicara kejahatan. Otak yang licik, bukan saudara. Tapi saya percaya cerdik di sini berbicara orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmat. Saudara-saudara sekalian, tadi saya membaca satu ulasan. Dikatakan sudah mencari orang yang cerdas itu sulit ya. Dari 10 orang mungkin baru bisa nemu 1. Tapi menemukan orang yang bijaksana, orang yang berhikmat jauh lebih sulit. Pepatah Tionghoa berkata bahwa berjalan 100 mil
mungkin baru ketemu satu katanya. Ya, sangat jarang sekali. Kecerdasan itu dari lahir. Ya, saudara, kalau saudara punya anak langsung kemudian beberapa tahun saudara tes IQ-nya udah ketahuan, itu dari lahir. Tetapi kebijaksanaan dan hikmat seringkali bukan pembawaan dari lahir. Itu adalah reaksi, saudara. Ketika kita mau hidup benar-benar takut Tuhan. Firman Tuhan berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan saudara, bagaimana kita sebagai domba bisa menghadapi serigala-serigala yang kejam ini. Tuhan mau kita sungguh hidup kudus, tulus, tetapi dipenuhi dengan hikmat. Termasuk dalam hal perkataan, kita nggak usah ikut gaya orang dunia yang pakai kebohongan dan berdusta. Dan dikatakan dengan marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Wah, sulit sekali ya, saudara marah enggak berbuat dosa. Seringkali marah itu identik pakai maki-maki, sumpah serapah. Dengan heran kata binatang pada saat marah bisa hafal semua ya. Bisa keluar semua ya. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya firman Tuhan memberi nasihat karena ternyata penyakit orang sekarang sama orang dulu sama. Ya, itu sebabnya jika kamu marah katanya jangan berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kalau saudara marah itu jangan lama-lama. Amin. Cepat selesaikan. Oh Bu, saya enggak marah. Tapi jangan lupa yang saudara orang marahi, istri yang dimarahi, bawahan yang dimarahi, suami yang dimarahi atau orang lain yang saudara marahi, saudara udah selesai, mereka belum selesai kan? Itu sebabnya kita juga harus kudus, bukan hanya di dalam perkataan tapi di dalam perbuatan kita mau say sorry ya. Saya udah marah-marah, ngamuk-ngamuk gak karuan ini. Aduh, saya pasti menyakiti kamu. Maaf ya. Wah ya, saudara, saya percaya bahwa ketika saudara sebagai suami salah kepada istri, mau minta maaf. Wah, gengsi dong, saya suami kok minta maaf. Sebaliknya, justru istri akan melihat, waduh, suami saya luar biasa ya. Orang sukses, orang yang terpandang, tapi salah mau minta maaf. Saudara sebagai orang tua, kita bisa salah loh sama anak, bisa ya, bisa salah. Saudara, apakah kalau saudara salah sama anak enggak minta maaf? Kasih aja barang, ayo pergi aja nonton, pergi aja shopping. Ya, saudara-saudara sekalian, anak-anak juga ingin mendengar permintaan maaf kita. Sorry ya, papa salah, papi salah, dedi salah, ayah salah, apa aja. Sudah saya belajar, saya juga bisa salah kepada bawahan saya. Kepada suami, apalagi tiap hari ketemu ya. Kenapa kita tidak berkata, sorry ya, saya salah. Ini adalah bagian kekudusan. Kekudusan dalam perkataan. Di ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara boleh marah kalau pegawainya enggak disiplin, lelet, enggak bertanggung jawab. Ya, boleh marah. Tapi bisa enggak marah, enggak usah keluar perkataan yang kotor. Enggak usah pakai goblok-goblok, enggak usah blow on atau yang lain-lain. Ya, ini maksudnya. Ya, saudara, kalau orang salah, saudara enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Wah, enggak baik. Kita harus marah terhadap perbuatan yang salah. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kudus, saudara sekalian, aspek yang kedua adalah dalam hal berpikir. Pikiran kita. Efesus pasal 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu ku katakan, ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pikirannya sia-sia. Pengertiannya itu gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Sudah tahukah dunia hari-hari ini ingin membuat saudara dan saya pikiran kita gelap. Pikiran kita sia-sia. Pikiran kita menjadi
Bodoh, saudara, tidak memikirkan perkara yang di atas, tapi lebih memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Saya membaca, saudara, apa yang pernah dikatakan oleh Einstein. Pada masa dia hidup, Einstein ini lahir 1879. Meninggal dunia tahun 1955. Saya aja belum lahir ya, banyak dari saudara belum lahir. Tapi Einstein pernah menulis begini, aku takut pada hari di mana teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi yang idiot. Ya, saya waktu baca ini, saya yakin ada banyak sudah udah baca ini. Bayangkan, sudah sekalian perkataan ini kurang lebih 100 tahun yang lalu. Tetapi dia sudah bisa melihat ke depan. Dia berkata, aku takut pada hari teknologi akan melampaui interaksi manusia. Orang-orang di dunia lebih banyak menjadi generasi yang idiot. Kita sedang lihat. Saudara, ketinggalan Alkitab enggak rasa susah hari ini. Tapi ketinggalan handphone, ditambah sekarang ketinggalan wifi. Ya, di mana-mana harus ada wifi. Waduh, kita udah bingung. Aduh, apalagi handphonenya jatuh, enggak keluar lagi. Waduh, udah bingung. Ya, saudara-saudara sekalian, kita sedang menghidupi apa yang dikatakan oleh Einstein. Teknologi menggantikan interaksi. Orang yang dekat kita nggak ajak ngobrol, sibuk terus saudara sama gadget. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teknologi ini tidak jahat, tapi juga tidak baik. Artinya apa? Teknologi itu netral. Jadi jangan dibuang. TV itu bikin anak saya rusak mulai hari ini, nggak usah nonton TV lagi. Enggak, sudah. TV itu netral. Teknologi netral, komputer. Komputer itu antikris, kita nggak usah pakai komputer. Waduh, sekarang perusahaan mana yang nggak pakai komputer? Bill Gates itu mimpinya Bill Gates. Satu hari kelak saya bermimpi. Semua perusahaan besar kecil akan ada komputer. Akan ada Microsoft. Wah, hebat ini. Orang-orang visioner. Kita sedang hidup pada abad seperti itu. Tadi Bapak bilang, nanti kita nggak pakai wifi. Lah pakai apaan? Itu lampu, udah ada wifi-nya. Coba hebat nggak sudah? Sudah bawa handphone, di mana ada lampu, udah kita dapat itu. Teknologi luar biasa. Tetapi jika tidak hati-hati, teknologi itu akan merusak, menghancurkan pikiran kita. Saudara, berapa banyak orang yang ketagihan, kecanduan game online. Ya, anak-anak saudara jadi idiot semua. Sampai harus bawa rumah sakit direhabilitasi. Pikirannya game terus. Bukan cuma game online. Tapi juga pornografi online. Saya melayani satu keluarga yang kena judi online. Sampai mau cerai loh. Istrinya bilang, saya gak sangka Bu, suami saya itu alim di rumah. Di rumah gak kemana-mana, gak pergi ke Las Vegas, gak kemana-mana. Judinya online. Tapi semua entek ini, udah mau habis resi ini. Hati-hati, teknologi bisa merusak, meracuni pikiran kita sudah. Sehingga akhirnya kita tidak kudus lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, ya saudara bolehlah main game. Tapi bisa membatasi diri enggak? Kalau enggak bisa, mending tidak. Saya dulu mungkin udah berapa belas tahun yang lalu ya. Yang waktu masih ada Flexi itu loh. Itu ada game, saya hebat sekali loh saudara kalau main game itu. Nggak pernah kalah. Sampai suami saya bilang, hebat kamu, mestinya kamu ikut pertandingan aja. Satu kali sudah itu Flexi baru loh. Kalau udah itu ya, rasanya relax gitu. Kalau udah main game. Tiba-tiba, aduh, kok ini nggak nyala, tiba-tiba mati aja. Ya, saya bilang, Han mati Han. Biasa yang beliin handphone semua kan dia. Dia bilang, udah itu Tuhan bicara, stop game.
Tuhan tahu tuh kamu kalau nekuni sesuatu tuh gak bisa tanggung-tanggung, gak bisa sedikit gitu. Oh terus gimana? No game. Oh iya, udah itu udah belasan tahun tuh. Sejak saat itu sampai hari ini nggak nyentil-nyentil lagi. Itu saya, karena saya tahu kalau saya udah itu udah nggak sama sekali. Saudara-saudara sekalian, pikiran kita harus dijaga. Amin. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, kekudusan juga berbicara aspek yang ketiga adalah sikap hati, jangan salah. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya di rumah saudara pingin rumah saudara bersih. Di sini ada yang hobinya ngumpulin sampah. Nggak ada kan? Pingin sudah sampah itu cepet-cepet dibuang supaya bersih. Tapi berapa sering hati kita ditimbuni sampah. Kepahitan ditaruh terus di eman-eman. Udah kamu ampunin nggak bisa, enak aja. Loh sudah buang sampah kok enak aja. Iya enak aja dia diampuni. Loh saudara membuang sampah kepahitan itu justru membersihkan diri saudara. Amin. Bukan membersihkan orang lain. Saudara sendiri nomor satu dibersihkan. Saudara nomor satu dimerdekakan. Ini sudah prinsipnya. Saudara mau bawa terus kentang yang bosok dibawa terus. Waduh, merusak. Firman Tuhan berkata apa saudara? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, buang. Jangan disimpan, jangan dieman-eman. Nanti kalau saudara simpan terus itu kepahitan bisa berakar sampai nggak bisa lagi. Dan kalau sudah itu sudah menjadi spirit of bitterness. Sudah ada jadi roh kepahitan. Saya pernah melayani seorang wanita muda dikuasai roh kepahitan. Sampai lumpuh loh saudara. Benar. Udah diperiksa dokter bilang nggak ada sakitnya. Saya heran juga ini, masih muda udah lumpuh. Jadi pergi ke gereja itu dibopong. Saya disuruh mendoakan, waduh saya merasa nggak punya karunia kesembuhan mujizat. Habis orang udah di depan saya, gimana nih? Saya bilang kenapa? Dokter bilang apa ini? Enggak bu, nggak ada sakit apa-apa. Terus saya baru yang kedua, kenapa kamu ada pikiran apa ini? Baru nangis. Terus mamanya bilang, ini bu patah hati. Lu patah hati bisa lumpuh, gimana ceritanya? Patah hati, sakit hati. Terus dia ngomong gini, biar aku ndak bisa jalan ya biarin. Sepel saya, udah saya ndak mau kemana-mana. Ngomong begitu nggak berapa lama nih sudah pelan-pelan lumpuh sungguhan. Pahit sekali. Saya layani dia, kamu mau ya mengampuni ya? Mau katanya. Ya, kalau orang udah sakit disuruh apa ya, mau lah ya. Mau, ya udah ikuti saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun mau. Tapi pada waktu saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau mengampuni. Dia nggak bisa bilang, Tuhan Yesus, saya mau, loh. Ya. Ini kayak anak kecil ya, yang lagi belajar ngomong, ayah, ibu. Ayah, ibu gitu ya. Lombok, bobo, loh lombok, lombok, bobo loh. Nah ini sama ini. Saya mau mengampuni. Loh berkali-kali. Benar sudah. Ya, saya sampai berdoa Tuhan kenapa ini orang apa gak bisa bicara ini. Saya minta hikmat Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada saya waktu itu. Seperti ada satu pohon akarnya udah kemana-mana. Saya memahami bahwa perempuan muda ini dikuasai roh kepahitan. Saya mengajak teman-teman saya waktu itu, ayo kita doa. Cabut roh kepahitan ini. Waduh sudah waktu kita doa itu serempak ya. Dia menjerit tuh, menjerit seperti orang bermanifestasi. Bapak Ibu hati-hati, jangan simpan kepahitan. Kepahitan kalau terus
terus sudah simpan, dia akan berakar tambah dalam, tambah sulit. Puji Tuhan, pada akhirnya sudah dia bisa dilepaskan. Waktu udah dilepaskan, saya ajak dia berdoa lagi, dia bisa. Saya mau mengampuni, aduh udah rilis, dilepaskan. Baru kemudian kita doakan kakinya. Hari itu perempuan muda ini pulang berjalan. Saudara, datang dibopong. Ya, pulang berjalan. Bukan karena fisik sudah yang sakit, tapi karena hati. Di sini ada di antara saudara udah diperiksa dokter. Dokter bilang, nggak ada, kok nggak ada sakit apa-apa, Taci nggak ada. Aduh tapi saya gini. Wah itu sudah. Biasanya banyak pikiran, asam lambung naik. Ya, pikiran bayar pajak naik. Waduh ini pikiran ini toko sepi semua, buka mall. Kesian juga ya, sepi. Aduh gimana ini bayar utang ini, bunga ini. Waduh, serahkan segala khawatirmu. Saudara, emangnya kalau khawatir bisa dapat duit? Tidak, malah keluar duit. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan perkataan, pikiran, sikap, perbuatan hati kita. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita setia, sudah hidup baik. Amin. Hidup itu hanya satu kali loh. Saudara, saya membaca satu kisah yang indah sekali. Ditemukan oleh seorang fotografer Jerman. Namanya Fanny. Dia menjalankan, saudara, satu pengalaman yang luar biasa. Yaitu dia selama 10 hari itu dia menyaksikan bagaimana persahabatan seekor anjing gembala Jerman. Ya, anjing gembala kebanyakan dari Jerman. Saudara-saudara sekalian, dengan seekor burung hantu. Saudara mungkin pernah lihat ya, coba kita lihat fotonya, luar biasa. Waduh saudara, anjing gembala ini ya lagi pelukan sama burung hantu. Gimana sih ceritanya? Saudara, rupanya anjing gembala Jerman ini dibuang oleh majikannya pada saat usia 6 tahun. Mungkin karena rasa repot atau gimana ya, udah tua, dibuang. Ternyata pada hari yang sama, majikannya ini selain memelihara anjing gembala ini, dia pelihara juga burung hantu. Ya, jadi orang sana memang aneh-aneh ya. Di sini sudah ada yang suka pelihara burung hantu. Waduh, namanya aja hantu ya. Tapi burung hantu. Dan sudah begitu tahu bahwa anjingnya itu diusir, dibuang, dia ikut terbang loh. Dia cari itu saudara, temannya ini selama 10 hari. Sampai bisa ketemu, saudara-saudara sekalian, senang sekali begitu ketemu, rangkulan. Nah ini Fanny ini, lihat ini. Sampai dia menyaksikan, mengikuti terus, sampai kemudian dia buat video. Ternyata kemana aja mereka udah gak bisa dipisahkan. Jadi anjing itu suka pakai batang pohon, ini sungguhan ini. Ya, taruh di situ, burungnya itu nanti dia jalan setengah hari. Gimana sih? Coba bawa terus batang pohon di mulutnya, pasti capek banget dong. Tapi karena cinta, karena loyal, karena setia, persahabatan yang luar biasa. Anjing gak bisa ngomong, tapi mungkin dalam hati dia berkata, saya dibuang, kamu loh mau menemani saya. Dia rela. Apa yang dilakukan oleh anjing ini kemudian dikasih nama Denny. Tiap hari sudah dia cari makan. Kasih makan dulu ini, temennya kecil ini burung hantu. Sisanya baru nanti dia makan. Aduh indah sekali. Saudara coba, manusia aja. Agamanya lain, suku bangsanya lain, kulitnya lain, status sosialnya lain. Kita udah rasa, kamu bukan temanku, kamu bukan sahabatku. Kita belajar saudara, anjing dan burung hantu. Gimana sih persamaannya? Kawin pun gak bisa kan? Coba saudara, benar gak saudara? Udah beda banget. Beda sekali. Satu terbang, satu jalan. Aduh beda sekali. Tapi mereka bisa bersahabat. Saudara, di tengah segala sesuatu yang saat ini lagi memanas. Mari kita belajar.
Untuk kita boleh melihat sesama manusia, mungkin beda rasnya, gendernya, status sosial, keyakinannya beda. Aduh, mari kita belajar. Dengan sikap perbuatan kita, kita mengampuni, kita melepaskan blessing. Amin, sudah. Kemarin jam 6 di televisi ditayangkan pernikahannya Pangeran Harry dan artis itu ya. Wah, sudah luar biasa. Ini membobol satu tradisi. Bagaimana seorang pangeran Inggris bisa menikah dengan seorang yang campuran. Ya, karena Meghan ini campuran sudah antara Afrika dan Amerika. Kulitnya ada hitamnya, tapi bisa. Saudara lihat itu gak pura-pura ya. Pandang-pandangan penuh cinta, masa mau pura-pura? Nanti kamu actingnya, gak bisa itu. Mari saudara, kekudusan itu bicara seluruh aspek dalam hidup kita. Memahami perintah Allah yang ketiga adalah hidup di dalam takut Tuhan. Itu ditulis di ayat 17, 1 Petrus 1. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup takut Tuhan itu bukan hidup ketakutan gitu, bukan sudah. Hidup takut Tuhan itu sungguh menjalani satu kehidupan menyadari Tuhan itu ada. Tidak pernah tertidur. Amin sudah. Termasuk dalam peristiwa yang kita tidak sukai. Dia izinkan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita memahami perintah Allah untuk hidup dalam takut Tuhan. Mengapa? Sebab Allah tidak pandang bulu, tidak memandang muka. Mau kaya, miskin, pinter banget, enggak pinter. Apakah orang itu rajin sekali, tidak rajin, tidak pandang muka. Allah akan menghakimi semua orang. Apapun statusnya, Dia akan menghakimi semua orang. Dan firman Tuhan mengingatkan mengapa kita harus hidup takut Tuhan. Takut berbuat dosa, takut menyakiti orang, bohongi orang, licikin orang. Kenapa? Sebab dikatakan dunia ini hanya tempat menumpang sementara. Surah kumpulin uang dengan cara bohong, nipu orang, utang gak bayar. Saudara, dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Satu kali kita kelak meninggalkan dunia ini, kita gak bisa bawa sepeser pun. Dan mestinya misalnya bisa bawa pun gak laku di sana. Betul gak sih? Gak laku. Di sana ada tulisan jangan buang sampah. Waduh ya, saudara bawa emas berlian masuk sana. Malaikat bilang jangan buang sampah. Gandoli terus. Bapak ibu saudara. Inilah perintah Allah. Ketika kita sungguh-sungguh hari ini memperingati Pentakosta. Siapa memampukan kita untuk menjalankan perintah Allah? Mari kita melihat bagian yang terakhir, bagian yang kedua. Kita baca ayat 13 1 Petrus 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup dalam kekudusan seluruh aspek perkataan, pikiran, sikap hati, perbuatan, untuk hidup takut Tuhan, takut berbuat dosa. Bagaimana saudara? Firman Tuhan berkata bukan dengan kekuatan sendiri, tapi di dalam kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Menyadari sudah bahwa kita sudah terima anugerah yang luar biasa. Yaitu bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama. Ayat 18 firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, tidak bercela. Kita sudah ditebus. Saudara, nenek moyang kita mewarisi satu kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang penuh dengan mitos.
kehidupan saudara yang maunya benar-benar dikuasai saudara oleh satu belenggu, mitos atau mungkin tahayul. Berapa banyak saudara masih percaya sio, bintang, apa kata bintang Anda hari ini? Saya sedang mengajar saudara ya, nanti habis ini juga saya langsung mengajar di STT Happy Family yang sedang kerjasama dengan LK3 kelas konseling. Saya kebetulan sedang mengajar antropologi, yaitu ilmu tentang manusia. Manusia ini luar biasa loh. Diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Amin saudara. Hanya manusia yang dibentuk spesial dengan tangan Allah. Dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Tuhan kasih spesial. Binatang satu pun gak ada. Itu sebabnya jangan percaya bahwa manusia itu hasil evolusi binatang. Darwin aja saudara menyesali dia menulis buku yang sudah berdampak begitu luas sekali. Teori evolusi. Dia berkata ada missing link. Ada satu garis yang terputus gak bisa nyambung dari monyet yang udah paling mirip. Gak ada. Semua binatang, semua makhluk diciptakan hanya dengan firman. Tuhan hanya berfirman, jadilah. Tapi manusia itu diciptakan, dibentuk lu pakai tangan Allah sendiri. Amin. Dan ketika ciptaannya yang udah dibentuk pakai tangannya, dihembusi nafas hidup dari mulut Allah sendiri ke dalam hidung Adam. Itu jatuh dalam dosa. Tuhan tidak buang lu. Bandingkan dengan malaikat yang diciptakan Tuhan. Begitu sekali berontak langsung dibuang. Langsung kasih ultimatum, kamu akan masuk ke dalam lautan api, akan disiksa. Enggak ada kesempatan kedua. Tapi kita manusia salah, berdosa. Kok mau ditebus? Gimana caranya? Dia berikan hidupnya, nyawanya, darahnya. Coba sih saudara pikirkan ini. Kalau saudara memahami betapa kita sangat berharga. Sampai Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak. Dengan darahnya sendiri. Mari kita hidup benar-benar saudara. Menyukakan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Hidup meresponi kasih karunia Tuhan. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tuhan mau kalau kita udah menyadari. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita meresponinya dengan apa? Menyucikan diri dengan taat kepada kebenaran. Sang kebenaran adalah Kristus itu sendiri. Kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Tuhan mau kita mengamalkan kasih persaudaraan. Tuhan mau kita mumpung hidup ini masih ada saudara. Kesempatan yang hanya satu kali. Mari kita berbuat baik dengan segenap hati. Dr. Alan Kutz meneliti 3.000 sukarelawan. Dia berkata begini, di dalam surveinya. Orang yang suka memberi dan menolong orang lain dapat mengurangi stres, meningkatkan endorfin, yaitu hormon yang positif. Sehingga orang seperti ini sehat. Wah, ya, sebaliknya saudara. Orang yang kikir ini menurut penelitian Profesor David McClellan berkata begini. Melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain. Itu memperkuat sistem imun, kekebalan tubuh. Ya. Jadi saudara kalau berbuat baik, ramah sama orang, suka tolong orang, itu menyehatkan diri sendiri. Amin. Kemarin saya menggerakkan saudara teman-teman dari Bible Club untuk menengok orang-orang korban bom. Saya sendiri menengok satu kali sudah pada kejadiannya malam, sore itu saya langsung pergi. Saya gak kenal.
bukan gereja saya. Tapi saya cuma tergerak aja, kesian ya. Saya ajak sudah satu jemaat bisa masuk ke rumah sakit angkatan laut. Sebelum Bapak Presiden Jokowi, saya bisa masuk dulu. Padahal sudah disteril tuh tempatnya. Saya doa, aduh Tuhan, saya mau doain. Sudah ada yang udah boleh naik ke lantai 3, masih nggak bisa masuk. Tapi akhirnya bisa masuk. Baru di situ saya tahu bahwa ternyata Ibu Tuti ya, yang sekarang udah meninggal. Ini seorang yang juga ternyata grupnya Bible Club yang ikut baca Alkitab tiap hari. Saya baru tahu. Saya masuk, aduh udah gede kena ya udah korban bom yang udah kena apinya 95%. Mulutnya udah segede gini sudah. Udah gak ada yang dilihat lah. Tapi saya percaya rohnya dia dalam keadaan koma itu masih bisa mendengar. Saya berdoa, saya memohonkan pengampunan. Juga kalau dia ada ganjelan, Tuhan juga lepaskan pengampunan. Tuhan minta supaya enggak dia menderita sakit. Kalau Tuhan mau lakukan mujizat, mau sembuhkan, Tuhan sanggup. Dia sebatang kara, saya juga baru tahu. Keluarganya non-Kristen semua. Saya berdoa saudara, belas kasihan. Nggak ada hubungan cinci, nggak ada. Kesian aja kasih. Besok pagi saya mendengar dia sudah dipanggil pulang. Saya bersyukur sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Masih sempat didoakan. Besoknya karena saya sudah harus persiapan ngajar. Wah saya gerakin teman-teman Bible Club. Waduh ada yang takut, Bu nanti kena bom gimana. Udahlah siapa aja yang berani aja yang mau. Masuk sudah rumah sakit RKZ, rumah sakit bedah Surabaya, rumah sakit apa lagi sih? Bayangkara, Undaan, ya masuk. Kenal? Enggak. Ya ada sebagian, yang lain enggak kenal. Tapi kita saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau ada saudaramu anggota tubuh Kristus yang menderita, kita lu ikut menderita. Nggak boleh lu kita ngomong, untung bukan saya ya. Aduh, jangan saudara. Mereka kena bom bukan karena mereka hidup lebih, kita lebih baik jadi kita nggak kena. Bukan. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Jika ada saudara kita di dalam Tuhan menderita, kita ikut menderita. Kita ikut mendoakan. Amin saudara. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Profesor David McClellan. Ini biarlah kita juga mau melakukan mereka orang-orang pintar sudah. Memberikan satu kesimpulan. Dikatakan jika kita banyak membantu dan menolong orang. Itu sistem tubuh kita sendiri akan kuat sekali kekebalannya. Orang yang kikir cenderung terserang banyak penyakit. Ini bukan saya lo ngomong ya. Orang yang kikir itu karena biasanya cinta uang. Saudara jadi banyak pikiran, makanya banyak penyakit. Ya, gampang sekali stres. Ya, akan mengeluarkan hormon kortisol. Itulah hormon yang membuat kekebalan tubuh kita itu berkurang. Tetapi orang yang memberi, kata Profesor David ini, memperpanjang umur. Saudara mau panjang umur dan bahagia? Amin. Jangan medit saudara. Nanti kalau dibawa makan, punya banyak makan, mau gitu. Ojo dikeluarin. Wah ya, jangan. Apalagi kalau perjamuan kasih, kalau perlu bawa kantong kresek. Wah jangan saudara. Kita memberi, bukan nyabot. Satu lagi penelitian James House berkata begini. Menolong orang lain secara sukarela. Bukan ada maunya lu, gak ada mau apa-apa. Cuma mau nolong aja kesian. Meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Amin sudah. Hari ini biarlah Roh Kudus yang dicurahkan. Boleh menolong kita untuk menjalankan perintah Allah di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Di tengah keluarga kita, pekerjaan, gereja, bahkan bangsa dan negara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.